Ini ku ceritane sahabin pidina. Niku wonten 70 sahabat Ansor sing pas musim haji ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah timbang jenengan ning Mekah disio-sio pindah mawon teng Madinah. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? Yaiku nyediakno jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Sampai Quran ngelem sahabat Ansor jenis tabawaud dar. Kuwi iso bayangno Nabi misalnya dakwah ngisor kali, ngisor jembatan. Paham? Mulane kula nu lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, anggap saja itu sarana perjuangan. Jika masalah rumah selesai, paling tidak anak kita saat puber, saat beranjak dewasa, pikirannya wis dakwah. Coba ustaz-ustaz ning desa iku, pikirannya dakwah banter omah numpang. Kok nak rapat aja ning omahku ya. Nak mertamu aja jam sakmene pas ana IP-ku ana mertuaku. Waduh. Ape rapate pelaturane pirang-pirang. Lah numpang ya. Resikone wong numpang kan kakean pelaturan nggih. Nak dolan aja yamine, pas iku mertuaku ning omah. Ya aja yamine pas IP-ku nyetel di TV. Ora lara. Jajal lho dhewe, gawe rapat nanti jam 2 bengi sampai subuh sing wani lara iso apa mau mae. Itu hebatnya Quran. Sebab itu sampai Madinah itu disebut Darul Hijrah, omah itu. Mergo istilah omah itu yang dipakai Quran, tabawaud dar wal iman. Nah kita sekarang itu lemah sekali. Kita orang soleh itu lemah sekali. Mondok tanpa visi, ngiyai tanpa visi. Mbah sak mlakune, piye meneh dhisik-dhisik yo ngene. Sak mlakune, iya sak mlakune itu memang tidak apa-apa, tapi urusannya kedzaliman ini berjalan secara cepat. Paham ya? Kesalehannya tidak cepat. Yo kalah. Nak kalah kita disalahno pangeran, mergo kalah kompetisi. Lho riyen sampean tak ceritani, ini kula cerita khas seorang alim, kula cerita. Sahabat riyen saking kuwatire setiap saat perang karena kondisi napa? Perang. Niku turu mawon pinggire pedang. Sing sahabat marat-marat itu nak teng dalem nganggur iku gawe panah. Sehingga setiap kali ada instruksi perang dari Nabi itu mereka minimal duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang. Ora kok wis melarat terus turu karwane kok nang ngongkon. Ah perang pas kowe camuk lagi gawe panah. Wong kafir sedhe panah ya, kowe lagi gawe karek barek manah. Itu saking hebatnya sahabat. Jadi sahabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka siaga betul. Sebab itu Allah gadah sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran dengan redaksi wasari'u fastabiku. Wasari'u lan gegancangono sira kabeh. Musaroah artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Fastaku, maka berlomba-lombalah. Tidak ada di Quran yang menyuruh beliau betul nanti. Semua bentuk kebaikan dengan si wasari'u, fastabiku, fafirru ilallah. Firar melayu nama melaku. Melayu. Nah kita mboten senengane duwe filosofi alon-alon asal napa? Kelakon. Wah sing dolim buah antar. Yo keyok. Masuk adat-adat tapi kalau buatan kampanye lebih cepat lebih baik buatan enggak pas ngaji ngeten istiqomah mau jari MC mugi-mugi melaku berarti lanjutkan. Wah ya repot wah bakas pitik jari pro rakyat mereka pitik ekonomi apa? Rakyat berarti pun ngaji ini pun lengkap lanjutkan lebih cepat lebih baik bakas pitik berarti pro apa? Pro rakyat. Wah, yo parah teman. Mboten kula mboten nate guyon nggih, pancen kula serius nggih. Kula nak gadah pendapat karena ini urusan agama niku pun kula pikir tenan dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kula tokoh panutan kula Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu disolati 2 rakaat saking takutnya kalau hadis itu dhaif atau maudhu. Padahal beliau sudah melakukan check and recheck. Secara ilmu jarh wa ta'dil sudah dicek. Tapi awas semanten masih disolati. Saya juga sama. Mungkin tidak se-ekstrim Imam Bukhari, tapi saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti saya istikharah. Karena ini masalah agama, tanggung jawab saya di depan Allah. Nah, ini ngarepe sampean paling banter sampean kecewa terus rasa seneng kula iku sepele. Ora sepele banget. Ora disenengi wong biasa, disenengi napa? Biasa. Lonte sing seneng akeh mun kiai. Nah, kula niku dalil kula sederhana. Kowe dadi lonte ya ana sing seneng ana sing gedeng, dadi kiai ya ana sing seneng.
sing gedhe regane urip. Maling gak is maling sing nulung ya akeh kok piye. Dene yo duwe ikatan. Maling dhewean yo ora iso. Paham ini perlu kula aturaken bahwa kesalehan itu harus kuat. Karena semua redaksi kesalehan teng Quran itu ndak ada sing alon-alon asal kelakon. Semuanya dengan redaksi wasari'u, fafirru, fastabiqu. Ndak ada yang bahasa kon mlaku mboten. Fafirru ilallah. Kanjeng Nabi itu hadis-hadis ngene ngoten al-firor ya ibadah ayo lari. Karena kebaikan sekali kalah setar, kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatilan. Kalau tak cerita ini tahadus bin Nikmah. Kalau tahadus bin Nikmah. Kalau nu duwe jamaah kata, sebagian mereka orang kaya. Sebagian mereka orang kaya, sing di duit miliaran. Nanti tanglet kulo, Pak Bah, saya ini orang kaya, punya uang 1 miliar. Itu menurut Pak Bah dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Kamu tidak harus ngasihkan uang 1 miliar itu menjadi masjid, tidak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Lah apa itu jadi amal baik saya Pak Bah? Kan tidak untuk masjid, tidak untuk madrasah. Ya itu nggak apa-apa. Sertifikat kamu untuk anak kamu tidak apa-apa. Tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi, tempat niklab. Ini pentingnya sebuah kompetisi. Misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja. Misalnya 400 meter persegi, sampai beli 1 miliar. Tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya kan. Nak sing duwe wong soleh Pak Kaji. Umpama ora ada di masjid, ora ada di madrasah, tetap dalemnya Pak Kaji. Engkau subuh-subuh nabi metu gawa tasbih. Maghrib-maghrib ono Pak Kaji mlebu omah gawa tasbih. Tapi kalau yang beli orang nakal, tuwa wong rambutan pink go gitar. Metu ya wong setengah gawa minuman ngeflek. Nah, padahal dengan suasana Pak Kaji ini itu dengan sendirinya meskipun tidak masjid loh ya. Dengan sendirinya tangga-tangganya apa gini klub ning pinggirnya sungkan. Oh iku Pak Kaji soleh, pegane maca Quran, sungkan gini klub gitu. Berarti radius dari Sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. Paling tidak terjamah suasana maksiat. Sampean di dunia hasanah karena tetap milik anak Anda. Wa fil akhirati hasanah karena tujuan beli adalah mengantisipasi kedzaliman kemaksiatan. Niku seneng. Nggih Pak cocok. Kula nggih ra rugi, maksudnya dik 1 miliar. Kula nggih tetep derekno jenengan, artine eling akhirat. Tapi ki aja ki tomak, karena aku ra manfaat wae tomak nak. Mulane dadi kiai yo tirakat bal. Cara kiai ini ra tirakat, lek subangno pondokku tak go bangun pondok dadi. Lha jenenge kiai ra tirakat. Artinya ini gini loh, ben sampean iso mikir. Hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim. Saat uang nakal tuku itu 1 miliar, gedung yang dibangun mungkin niklab atau karaoke atau tempat-tempat nakal yang lain. Paham ya? Mulane kula nyuwun guys, nak mriki wonten jamaah sing sugih niku seneng tuku tanah mboten napa-napa, terutama tanah yang berpotensi dipakai kedzaliman. Misalnya pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan tamat tuan tuh, ke depan nanti di era modern pinggir jalan tamat apa? Tuan. Jadi suasana di situ terserah yang punya. Nah sing duwe Pak Kaji mlebu metu Pak Kaji go tasbih. Lah sing duwe wong nakal mlebu metu rambutnya pilokan go gitar. Dan itu kalau kita ada kalah kompetisi ya pasti begitu. Iku wingi pas umroh bareng kula cerita Pak Bah, saya kemarin beli tanah itu sekarang barokah sekali. Dia beli 250 juta, sekarang ditawar 600 juta. Terus saya tanya, tapi tidak saya jual Bapak. Kalau yang jual kudu solehnya lebih tinggi ketimbang saya, karena kalau yang beli itu tidak soleh nanti jadi ya potensi maksiat lagi. Kula nak masalah ngoten eling dawuhe guru kula. Kiai Maimun Mbah Mat nggih. Kiai Maimun guru kula, Mbah Mat abahe Kiai Maimun. Kula cek eling. Niki cerita ijtihadnya Kiai. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu ada warung Pantura, itu miliknya Gus Said. Gus Said itu murtranya Bakhil. Tanah itu dulu mau dibeli Cina 2 miliar atau 3 miliar. Zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali. Terus banyak kaji-kaji yang ingin ke tanah di kawasan situ. Itu dawuhe Mbah Mun, dawuhe guru-guru kula. Kowe atok ra kaji timbang tanah iku mbok dol Cina. Karena apa? Efeknya luar biasa.
Kalau tanah itu jek milik wong Islam minimal nggak menjadi tempat maksiat itu minimalnya. Maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana taat, nggih. Kalaupun tidak menjadi suasana taat minimal tidak menjadi suasana apa? Maksiat. Ya sampean bayangkan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur pinggire wis serbung. Serbung ya rontok lokalisasi setengah ngoten. Lah berhubung saiki digawe warunge basake ana santri nggo Alfia, ana ketunan mireng nggo Alfia, kesak-kesek. Pokoke walhasil masih tak bingung lah. Karongan ketunan. Lah anak iku sing tuku wong nakal. Sing bengi ya bertebaran nggih wong nakal. Berhubung warunge santri. Lah malah kiai-kiai komentar kiai kok kedunyan. Lah yo repot sapa wong drengki ora ora ijtihad yo. Oh, ora ana kiai sugih dari kiai napa? Kedunyan. Mbok ijtihad sithik dul mikir. Utake lho mesem. Mulai gampang suudzon lho. Cek seneng ya suudzon yo napa? Barang kiai sugih dari kiai napa? Lho kula termasuk yang dukung. Saat itu saya ikut berproses. Ini kan yaitu tadi hitung-hitungan istihad, sekali salah langkah itu fatal. Coba sekarang sampai pikir, Surabaya itu kota besar. Kalau yang di dekat-dekat Masjid Akbar, dekat Sunan Ampel, dekat Masjid Kemayoran akan menjadi suasana Islami. Sama yang dekat Doli juga akan menjadi penjualan kondom, obat kuat dan sebagainya. Karena cepat-cepatan kompetisi, cepat-cepatan membuat suasana. Coba kalau misalnya desa sini ada kelompok ngaji gini, wong go jalalen ku asing. Mergo biasa ana wong nggawa tafsir, nggawa kitab. Misale ning kene kok ana wong sugih nakal, misale. Terus dia ini suasana nggawa gitar, tiap sore ana cah gitaran. Suwe-suwe sing nggawa kitab sing isin. Mergo kalah kuat mek kelompok sing nggawa apa? Gitar. Tapi nanti yang nggawa kitab oleh kuat sing nggawa gitar sing isin itu disi-disian kompetisi.